Al-ma'u tahiru ghairul mutahhiri. Adapun air yang suci tidak dapat mensucikan salah satu anwa'in. Itu ada 3 macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqih tentang macam-macam air. Kalaulah kemarin di video sebelumnya kami telah membahas tentang air yang suci dan dapat mensucikan, pada kali ini kami akan membahas tentang air yang suci dan tidak dapat mensucikan. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u tahiru ghairul mutahhiri. Adapun air yang suci tidak dapat mensucikan salah satu anwa'in. Itu ada 3 macamnya. Yang pertama, al-ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah, katsiran menjadi banyak, bimukhalatatin tahirin, karena sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, campuran itu suci, yastaghni anhul ma, yang tidak dibutuhkan oleh air itu, walam yakun, dan tidak menjadikan air itu mujawiron lahu, ya, dan menjadi tidak berdekatan air tersebut dengan campurannya atau tidak sejenis, kasukarin, seperti gula, wa asalin, dan madu. Ya, jadi yang pertama, jenis air yang tidak dapat mensucikan, air itu suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah tercampur oleh sesuatu. Yang mana sesuatu ini, ya, bisa merubah bentuknya, bisa merubah rasanya, dan bisa merubah warnanya. Ya, jadi kalau seandainya kita ada air, ya, air itu misalnya kita taruhlah di teko, ya, atau di ember. Air itu lalu kita campur dengan sesuatu, yang mana sesuatu itu dapat merubah air tersebut, baik sifatnya, ya, sifat air itu kan jernih, ya, artinya sifat air itu tawar. Akan tetapi kalau tercampur dengan benda yang dapat merubah warna, rasa, dan bentuknya, maka air itu bisa menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air teh, ya, contohnya lagi seperti air susu, ya, air susu, air teh, ataupun apalagi air yang tercampur dengan madu misalnya, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci, ya. Tidak dapat digunakan menghilangkan hadas kecil, contohnya wudu, tidak bisa. Dan juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar, mandi wajib juga tidak bisa. Tidak bisa untuk digunakan beristinja, tidak bisa. Maka ingat, air yang tercampur tersebut, ya, bisanya minum karena suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Selanjutnya, yang kedua, air yang suci dan tidak dapat mensucikan, al-ma'ul qalil, air yang sedikit, al-musta'malu, yang telah digunakan, li raf'i hadasin, untuk menghilangkan hadas, au izalatin najasin, atau untuk menghilangkan najis. Jadi gini, ada air yang sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah, ya, air yang kurang dari 2 kulah,
air itu sedikit, dan air itu telah digunakan untuk seseorang misal menghilangkan hadas, atau misalnya air itu terpakai untuk berwudu, ya, air wudu, ya. Jadi seseorang yang menggunakan air tersebut untuk berwudu, ditampungnya lagi air tadi, maka air tersebut tidak berkurang kan, tetapi air yang bekas orang berwudu tadi tidak bisa digunakan kembali, ya, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib dan tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Seperti itu. Atau misalnya orang yang untuk menghilangkan najis, ya, airnya sedikit untuk menghilangkan najis, maka air tersebut tidak bisa digunakan, ya. Yang telah terpakai airnya, ya, telah terpakai itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, itulah air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Selanjutnya yang ketiga, al-ma'ul mustakhraju. Adapun air yang keluar min nabatil ardi, dari tumbuh-tumbuhan bumi, bi'asrin, dengan cara diolah, diperas, au tabkhin, atau dimasak, au nahwihi, atau semacamnya, ya, kama il wardi, seperti air mawar, bunga mawar, wa ma'in narjili, dan seperti air kelapa. Jadi air, ya, yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, misalnya air kelapa, ya. Air kelapa ini asalnya memang sudah ada air, ya. Itu air kelapa walaupun kita kumpulkan sebanyak 2 kula misalnya, lalu kita gunakan untuk berwudu, maka itu tidak sah wudunya. Tidak boleh. Misalnya lagi air tebu. Air tebu yang sudah diperas, tebunya kemudian menghasilkan air, lalu air tersebut kita kumpulkan sebanyak 2 kula, kita gunakan untuk berwudu, maka tidak bisa, ya. Yang ada malah semut yang berhubungi, ya. Jadi tidak bisa, ya, jenis air yang berasal dari buah-buahan, dari asal tumbuh-tumbuhan, itu juga tidak bisa. Baik itu dengan cara diperas, ya, seperti di tebu tadi, atau misalnya dimasak, ya, seperti misalnya aren, ya, seperti itu. Itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi inilah 3 jenis air menurut kitab Mabadiul Fiqh juz 3 ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Dia asalnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu atau menghilangkan hadas besar, mandi, atau untuk istinja, seperti itu. Mungkin ya inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.